dari Mas Menhan Maulana Mati bersama kawan. Dan juga alhamdulillah di siang menuju sore ini tadi Mas berhasil untuk undang-undang tentang CSR ini bisa kita lihat dari beberapa aspek, di antaranya yaitu implementasi CSR, pengungkapan informasi, keterlibatan masyarakat serta pengawasan dalam hal ini tidak dilibatkan. Dan sebenarnya ini sudah ada Perda nomor 5 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial yang ditindaklanjuti juga dengan Perda nomor 17 tahun 2014 tentang pelaksanaan Perda nomor 5 tahun 2012. Selanjutnya kita serahkan kepada Ketua Mitra untuk menyampaikan hal yang perlu disampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan saya Maulana, Ketua PSM Mitra. Di sini kami memang ingin melihat Tulungagung itu maju dan berkembang pesat. Karena kita lihat itu banyak sebenarnya dana-dana yang dibiarkan begitu saja terlewatkan, tidak diambil oleh instansi atau OPD yang terkait. Nah, untuk saat ini yang saya soroti adalah untuk CSR provinsi. Karena kalau kita ketahui sebenarnya kalau umpamanya CSR ini dari provinsi ini betul-betul dilaksanakan oleh tim teknis OPD, itu kan bisa membantu Pak untuk PAD. Setidaknya 1 tahun minimal kalau dikumpulkan dari sekian banyak pembibitannya di Tulungagung, itu bisa untuk perbaikan jalan sekian meter atau sekian ratus meter. Itu juga bisa membantu daripada selama ini kalau kita amati dan itu dibiarkan begitu saja dan diabaikan. Dan banyak lagi PT-PT yang besar di Tulungagung ini, bahkan sampai ekspor ke luar negeri terkenal di mulut itu banyak Pak. Namun kami pantau juga itu juga tidak ada pelaksanaan untuk pengambilan CSR-nya. Nah, di sini kami tuh selaku masyarakat bertanya dalam hati, apakah OPD terkait atau khususnya tim teknis yang ditunjuk oleh Bupati, apakah OPD terkait atau khususnya tim teknis yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan perda atau perbunya itu berfungsi atau tidak gitu loh. Kalau memang tidak berfungsi atau memang tidak bisa bekerja, dibubarkan aja Pak, dipasarkan ke masyarakat biar masyarakat membantu kabupaten untuk mendapatkan dana-dana itu sehingga bisa untuk pembangunan minimal untuk lingkungan Pak. Jadi makanya ini kita ungkap di sini minta perlu bantuan wakil kami yaitu Panjenengan selaku wakil rakyat kami supaya dana-dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ini bisa dikelola. Banyak Pak sebenarnya Pak. Tapi yang saya masukkan kan hanya untuk provinsi Pak. Nah, masih ada lagi Pak. Tapi ini sudah benar menyimpang ya. Ada lagi seperti internet, seperti yang di Kominfo, dan itu ada CSR-nya Pak. Nah, data kami juga berkirim surat ke Kominfo katanya 0 cashback. Nah, padahal saya punya beberapa rekanan yang siap memberikan cashback-nya juga. Hampir cashback-nya hampir 20%, berani 2,8 miliar 1 tahun untuk Kominfo. Mana cashback-nya? Masa gak harus? Ya, tolong tim teknis coba dikaji itu. Terus rumah sakit, pokoknya banyak masih yang bisa diambil sebenarnya oleh pemerintah untuk dana-dana itu, tapi dibiarkan begitu saja. Ya ini ironis gitu, kasihan Pak. Atau memang sudah diambil bisa itu kita nggak tahu. Ya kan, tapi saya jelas, saya berani menjamin 1000% bahasanya khususnya untuk internet itu ada cashback. Saya jamin 100%. Panjenengan mau saya datang berapa PT yang akan saya datangkan nanti kalau untuk internet. Silakan itu untuk cashbacknya, kan bisa dikembalikan lagi untuk pembangunan Pak.
Tapi kita kembali lagi ke ke poin aja, ke pembicaraan dulu. Semoga melalui Dewan yang terhormat ini agar bisa memastikan melalui Dewan yang terhormat ini agar bisa memastikan tugas-tugas tim teknis yang sudah ditunjuk oleh Bupati itu bisa dilaksanakan dengan baik sehingga Tulungagung bisa menambah PAD dan bisa untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Maulana atas beberapa masukan dan ibu tadi yang memberikan paparan terhadap dasar hukum. Yang kita tempoh juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak tentang kalau bicara PAD, memang BPD kita lagi PAD karena negara masih merujuk pada efisiensi. Tapi kalau teman-teman berpikir motivasi untuk menggali potensi pendapatan itu menjadi satu poin positif untuk kita. Maka kita ya juga harus mendasari hal-hal yang berbau tindakan regulasi itu harus pakai aturan, dasar hukum, maka nanti kita akan salahkan. Tapi intinya itu bagus. Jadi masukan yang kita terima dengan baik dan merupakan bagian daripada seperti saya sebagai pimpinan lembaga di sini untuk memberikan satu kontribusi pada komisi yang membidangi tentunya. Itu yang mungkin nanti kita atau mungkin bisa eksekutif nanti atau dari komisi yang bisa menyampaikan. Mas Bandi, saya barangkali tahu eksekutif dulu. Jadi kalau tentang SPBU, ya nanti insya Allah dari poin 1 ini mudah-mudahan ada jalan keluar dan tindak lanjut yang real dari eksekutif. Setelah itu nanti kita mencoba belajar dengan Mas Maulana untuk potensi-potensi yang mungkin bisa kita up untuk bisa memberikan kontribusi anggaran APBD untuk penguatan di Tulungagung. Mungkin eksekutif yang bisa memberikan tanggapan tentang bagaimana sebenarnya SPBU dan apa yang dasar hukum yang bisa mendasari hal tersebut sehingga ada langkah yang dilakukan secara real dari eksekutif untuk membangun regulasi bagaimana CSR atau bahasa yang lain yang bisa disampaikan di forum ini untuk bisa disampaikan. Silakan untuk eksekutif mungkin bisa berbagi dari Bapak Bedah atau dari hukum dulu. Atau dari silakan.